Dunia kegirangan dengan kedatanganmu. Sukacita mengaung di mana-mana. Batin bersorak-sorai sebagai sambutan dahsyat. Aroma-aroma kue mulai tercium dari insan-insan spesial. Tak lupa semerbak nyanyian suara petasan dan lonceng-lonceng tanpa henti. Wajah Santa Claus muncul bersama sesaknya bumi sebagai simbol sukacita akan dia dan sesama. Banyak cerita kaum fana bersamamu. Mereka saling sapa, berjabatan tangan, dan saling tebar senyum, seolah dunia bersih dari salah. Tak lepas juga mengalir tetesan air mata karena jarak dan waktu di Desember ini. Seakan dunia tak adil. Kuncup-kuncup damai tumbuh semerbak, serentak dan spontan, membentang seluruh daratan si bundar tua ini. Desember, sesekali engkau menarik ilusi, menuju celah waktu lalu, menghadirkan rindu dan kenangan bersama dia dan mereka di pojok-pojok bumi ini. Engkau membuat tangan ini terus menari di atas kertas putih polos ini bersama khayalan kata si insan lemah ini. Banyak hal tentangmu yang ingin kuceritakan, namun jiwa ini tak mampu karena lekang oleh waktu. Cukup saja kecil ini yang bisa dituangkan dalam kata dan nada. Hitam pekat penuh rasa, berselimut dalam pelukannya, tenggelam dalam larutan bening air, menyajikan sejuta cerita. Ampas kuadrat adalah akhir penuh makna, menumbuhkan benih-benih kata bersama seruputan ilusi dalam secangkir kopi. Cerita lepas, canda tawa kegirangan, mengikat insan penuh jiwa, menghadirkan jutaan harapan bersama setiap putaran jarum jam. Kebaikan mengiringi setiap bisikan, menyatukan keberagaman, hati penuh hasrat, bersemi impian mungil. Haha, ampas kuadrat adalah teman setiap waktu di celah-celah waktu ini.
pagi atau senja? Karya Tuhan Sang Pencipta sangatlah istimewa. Dalam sehari terdapat waktu 24 jam, 1440 menit, 86.400 detik, serta yang kita kenal pagi, siang, sore, dan malam hari. Semuanya Ia berikan kepada kita tanpa pandang bulu. Pagi hari dan senja hari adalah dua waktu yang unik, di mana pagi adalah matahari terbit, sedangkan senja adalah matahari akan terbenam. Unik bukan? Namun, dalam perspektif kaum seniman, yaitu kaum fotografer, dapat melakukan suatu persamaan antara pagi dan senja melalui jepretan kamera, sehingga sering menipu mata kaum penikmat seni. Hasil jepretan itu juga dapat mempunyai estetika sendiri bagi kita. Hasil jepretan pagi dan senja tersebut dalam kacamata penulis adalah suatu keistimewaan, di mana pagi dan senja adalah suatu anugerah, sehingga kita perlu bersyukur kepada Sang Pencipta tanpa membedakan senja maupun pagi. Hal itu dibuktikan melalui jepretan fotografer, entah pagi ataukah senja adalah sama. Nah, bukti kecil tersebut tentunya membuat kita sadar bahwa semua hal yang dilakukan di dunia ini adalah sama. Perbedaan yang ditimbulkan karena sudut pandang kita sendiri, sehingga kita perlu berbenah. Bergeser sejenak ke pinggiran kota, menyusuri setiap sentimeter panjang aspal, ditemani sepasang roda bundar kokoh yang berputar seragam. Tikungan maupun jalan lurus, tanjakan atau turunan spontan dilalui. Terkadang harus perlahan melangkah karena bebatuan berhamburan atau lubang-lubang pengingat. Santai dan pasti melangkah serta terus melangkah. Kiri kanan ditemani batang dan dedaunan seolah sedang berlari. Perbukitan dan jurang pun seakan sedang menyapa. Tabrakan angin pun menyentuh raga. Jiwa yang tenang menatap ke depan menuju ruang arti. Waktu pun berjalan konstan, menemani setiap sentimeter seragam roda berputar. 2 jam lamanya hingga pinggiran kota. Banyak kaum tersenyum di sebelah kiri kanan jalan. Tersusun rapi pondok-pondok perlindungan di bawah teriknya matahari. Senyuman insan pun tak lepas. Sapaan hangat dan ramah juga membuat damai hati ini. Setelah 2 jam roda berputar seragam, akhirnya tiba di pondok mungil yang nyaman. Senyuman dan sapaan penghuni yang ramah. Kedamaian hati makin terasa, menusuk ke selah-selah raga ini. Tak lepas candaan dan suara yang saling menyapa. Bahagianya, jejeran kursi tersusun rapi, sebuah meja di tengahnya. Balasan cerita sesama semakin asik. Tak begitu lama, raga ini pun menuju ujung jalan, spontan berdiri dan bergerak.
tentunya bersama sepasang roda kokoh. Liuk-liuk jalan dilalui dengan damai, melewati barisan batu, sungguh indah hingga ke ujung jalan. Sambutan alam dan indah spontan menyapa, susunan bebatuan putih mungil dan indah, hempasan ombak yang konstan serta udara segar pun tercium. Sungguh asik dan damai hari itu, seolah sedang menemukan arti yang ditunjukkan Sang Pencipta. Hati ini terus bersyukur akan Tuhan. Sejenak jiwa terpukul. Apakah insan ini akan memberi arti? Hanya diam dan menjawab dalam hati. Semoga waktu kan menjawab semuanya ini. Hari ini kau datang membasahi bumi tua ini. Setelah bertahan bersama panas dalam waktu yang tak kita tahu. Kau datang seperti bernyanyi santai, seakan membawa lirik dan nada cinta kasih di atap pondok kumuh mungil ini. Jutaan kaum tersenyum mesra menyambut dan menunggumu, sambil mendengar lirikan nada yang kau nyanyikan, seolah sedang membawa cerita bagi insan fana ini. Kuncup-kuncup damai pun tumbuh saat itu, sekejap menenangkan jiwa, bersama setiap melodi rintikmu, entah berapa jumlahnya, entah berapa luasnya. Jiwa-jiwa pun terkesima, spontan bertepuk tangan, baik senyap-senyap sipu dan yang sempat kau dengar. Hujan, apakah engkau datang hanya begitu saja tanpa sesuatu? Tak mungkin. Engkau pasti sedang membawa sebuah bingkisan dari dia di sana. Katakanlah kepada sang fana, tak perlu malu, karena tak ada yang menghujatmu kok. Mungkin saat ini engkau tak mau berkata, engkau hanya ingin diam, seolah memberi waktu kepada sang fana untuk mencari dan menemukannya sendiri. Ya, hujan. Jika memang begitu, maka doakan kami bersama rintikmu untuk menelusuri jawaban yang tak ingin kau sampaikan. Guru tanpa waktu, dedikasi tanpa pamrih, berkorban tanpa melirik lelah, mengayuh tulang tanpa takut, berlari tanpa menghitung, hentakan waktu seolah tak nyata, itulah sang guru tanpa waktu. Sejenak mata ini memandang jauh menuju atas waktu itu, hati tergoyak ingin ke sana.
Kaki ingin berlari sekencang-kencangnya. Tangan ini ingin menarik waktu sekuatnya untuk mencarimu, wahai guru tanpa waktu. Masa itu adalah masa bernilai tanpa nilai. Suatu satuan tak mampu menjelaskan, seolah mesin penghitung tak mempan. Jiwa lemah merenung akan setiap butir ilmu darimu, sehingga ingin mencatat semua itu sampai setiap hembusan nafasmu saat engkau mengajar. Setiap perkataan, doa, dan semuanya tentangmu. Engkaulah guru tanpa waktu. Seperti keringat belum sempat terjatuh, kaki belum melangkah, tangan bertepuk, dan senyuman kecilmu belum nampak. Doa, 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 dan doa mengiringi setiap hembusanmu. Bakarlah api hasrat ini agar nyata akan ilmu darimu yang di sana. Guru tanpa waktu adalah seuntaian kata untukmu. Hanya salam yang kuucapkan teriring senyuman kecut ini, hai guru tanpa waktu. Ujung tebing. Berdiri tegak sebatang pohon tua rimbun, ditemani lukisan alam yang mempesona, bersama tiupan angin pantai. Nyanyian ombak terus tanpa henti, di bawah pekatnya langit. Di ujung tebing duduk seorang insan, menatap tajam menembus lautan menuju atas bumi. Sepoi-sepoi angin melambai-lambai, sesekali percikan air menyentuh raga, membuat nikmat suasana. Duduk santai, menarik dan menghembuskan nafas, pikiran makin asri. Komplit waktu itu di ujung tebing. Pemandangan, suasana, dan kedamaian jiwa sungguh dahsyat. Tak lepas, muncul pikir-pikir mungil menghasilkan tanya. Di manakah titik batas mata ini? Di manakah ujung tebing ini sesungguhnya? Sejenak ingin mencari jawabnya, ingin melangkah di atas air, tapi tak sanggup. Ingin terbang, tapi tak bersayap. Ingin renang, tapi lemah tubuh ini. Hanya bisa bersabar dalam hati, sejenak berdoa kepada Sang Empunya. Bawalah aku jawabannya, atau tunjukkan jalan menuju tiada tanya lagi.